Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2481 Bunuh Bersama. Sesuatu masuk, sesuatu keluar. Di benua Nether, tidak ada gemuruh, hanya kutukan. Satu sisi adalah Scarlet Dark Demon Emperor, dan sisi lainnya adalah orang-orang kejam dari surga. Mereka berdua mengatur mode tak tahu malu. Satu bersembunyi di dalam dan memarahi di luar, dan yang lainnya diblokir dan dimarahi di luar. Suaranya lebih keras dari orang lain. Gambar itu cukup eye-catching. Akibatnya, perang antara makhluk abadi dan iblis tiba-tiba berubah menjadi perang penghinaan. Fakta telah membuktikan bahwa Scarlet Dark Demon Emperor tidak pandai mengumpat. Dia mungkin tidak terlalu mengenal Zutian, atau mungkin ini pertama kalinya dia datang ke Zutian, dan dia tidak tahu adat istiadat di sini, apalagi sifat orang-orang di sini. Tidak apa-apa jika Anda tidak mengerti, orang-orang surga yang kejam akan membantunya mengerti. Dalam hal bertarung, kita mungkin bukan yang terkuat, tetapi dalam hal memarahi dan berkelahi, kita dapat mengambil siapa saja dari surga, dan mereka dapat mendukung penampilan dunia manusia. Misinya berat dan panjang jalan untuk pergi. Para biksu dari surga, sungguh melegakan, saya tidak pernah berpikir bahwa leluhur surga sangat imut, bahkan Yue Huang dan Kaisar Semu Wanita sangat halus dalam mengutuk. Pergi untuk melihat iblis surgawi, semuanya berdiri tegak, dan mereka juga penonton, jadi mereka tidak memiliki postur untuk memulai perang lagi. Tentu saja, mereka tidak hanya menonton pertunjukan. Kaisar mereka mengerti, omelan dan pertengkaran semacam ini tidak lebih dari mencoba untuk menunda waktu, karena Kaisar kedua sudah dalam perjalanan, dan dengan pilar iblis surgawi ini, jika mereka diberi cukup waktu, Dewa Alam Iblis Surgawi, pindahkan semuanya ke sini satu per satu. Ini adalah rencana Kaisar Iblis Kegelapan Merah. Kaisar lain akan menjadi penolong. Setidaknya, dia bisa keluar dari pintu ini, setidaknya, dia tidak akan diblokir. Perhitungannya, orang-orang kejam surgawi yang cerdas, bagaimana mungkin mereka tidak tahu alasannya? Bersenandung. Lusinan artefak kekaisaran berdengung serempak, tidak menyerang Scarlet Dark Demon Emperor, tetapi mengarah ke Demon Pillar of the Sky. Itu tidak dapat ditunda lagi, semakin lama ditunda, semakin tidak menguntungkan bagi langit. Sialan. Scarlet Dark Demon Emperor meraung, dan dia tidak tahu dari mana datangnya keberanian, tetapi dia bergegas keluar dari pilar Optimus lagi, mencoba menghentikan orang-orang kejam dari langit dan menghancurkan pilar iblis. Ini adalah fondasinya. Setelah dihancurkan, dia juga akan dihancurkan. Memanggil kembali ke alam iblis surgawi, seorang kaisar yang agung, baru saja kembali seperti ini, bagaimana dia bisa memiliki wajah? Sayang sekali dia masih lambat, dan pilar sihir itu terluka parah tepat setelah dia keluar. Ledakan. Raungan itu mengguncang langit dan bumi bergoyang lagi, dan pilar ajaib yang menahan langit dan tanah tiba-tiba runtuh, dan ada lapisan lingkaran cahaya hitam pekat, yang menyebar ke segala arah, langsung menghilang. Tidak. Prajurit iblis surgawi melolong, melarikan diri dengan putus asa, tetapi tidak peduli seberapa cepat dia berlari, itu tidak akan lebih cepat dari lingkaran kesunyian. Itu benar-benar tangan besar yang tak terlihat, dimanapun itu pergi, iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan, tidak peduli apakah itu iblis surgawi kuasi kaisar atau iblis surgawi suci yang agung, sulit untuk melarikan diri dari jiwa mereka. Tentu saja, ada pengecualian untuk ini. Ada sejenis iblis surgawi, yang tidak terpengaruh oleh halo kepunahan, dan berubah menjadi bunga teratai hitam satu per satu, yang merupakan tubuh aslinya, dan tampaknya memiliki semacam kekuatan, yang berasal dari sumbernya sendiri. Yang juga berteriak adalah Scarlet Dark Demon Emperor. Karena runtuhnya pilar Optimus, itu juga terluka parah, meskipun tidak dimusnahkan, aura jalan Kaisar tiba-tiba menurun, dan pamor Kaisar juga sangat melemah, dan bahkan cahaya Kaisar pun redup. Ayo, jangan pergi. Diiringi dengan suara pedang, Master Pedang Wutian menyerang di tempat, dan pedang itu musnah. Kekuatan supernatural, menghancurkan orang mati, yang dikenal sebagai kekuatan penghancur, memotong dalam-dalam selokan darah di tubuh Kaisar.
Setelah itu, ada 9 pedang orang tersebar, dan ratusan juta pedang abadi ditampilkan bersama, membentuk formasi pedang Zuxian. Susunan pedang ini cukup mendominasi, lebih kuat dari Scarlet Dark Demon Emperor, dan tubuh kaisar berlumuran darah. Baru pada saat itulah kaisar berdiri teguh, dan pedang Dewa Pedang juga tiba. Pedang itu seperti manusia, dan manusia itu seperti pedang. Pedang adalah jalannya, dan bukan jalannya. Bekerja sama untuk menghancurkan. Orang bijak naik ke langit dan menutupinya dengan telapak tangan, alam semesta runtuh, dan ibu kota kekaisaran terhuyung-huyung di bawah tekanan. Orang-orang kejam dari surga tidak pernah ketinggalan, mengelilingi Scarlet Dark Demon Emperor dalam lingkaran yang rapi, semuanya membawa senjata kaisar pamungkas, dan serangan mereka semua adalah metode abadi kaisar, teknik membunuh kehidupan yang nyata. Brengsek. Scarlet Dark Demon Emperor mengamuk, membuka jalan larangan kaisar, dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Dia sudah hancur, dan dia ingin menyeret orang-orang ini ke punggungnya untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Perang yang menghancurkan dunia pecah. Satu sisi adalah kaisar alam iblis surgawi, dan sisi lain adalah manusia surga yang kejam. Mereka bertarung di langit yang luas, mendekati Dautai Sangtian tanpa batas. Dan kehampaan itu benar-benar menjadi tempat yang kacau, ruang runtuh, dan hukum menjadi kacau. Ada puluhan sosok yang bertarung dalam kekacauan, bayangan pedang, lampu pedang, cetakan telapak tangan, susunan pembunuh, penglihatan Tao, semuanya di atas langit, semua jenis lampu abadi nirwana bertabrakan, jalinan adegan kehancuran langit dan bumi, dengan darah mengalir, beberapa kaisar iblis kegelapan merah, dan beberapa orang kejam dari surga. Dapat dilihat bahwa Scarlet Dark Demon Emperor benar-benar dikalahkan. Dia memang seorang kaisar, tetapi dia ditekan oleh surga. Pilar iblis pengoptimalan langit runtuh, dan dia kehilangan fondasinya. Melihat orang-orang kejam di surga, pasti ada orang yang terluka, dan masih sangat menakutkan bagi seorang kaisar untuk melawan ketika dia sekarat. Namun, mereka bekerja sama secara diam-diam. Dengan restu dari tentara kaisar, kekuatan tempur mereka berada pada kekuatan penuh, dan mereka bertarung melawan kaisar iblis kegelapan merah sepanjang jalan. Tubuh kaisar yang hampir tidak bisa dihancurkan diledakkan oleh mereka berkali-kali. Ah! Deru kaisar iblis kegelapan merah penuh dengan kemarahan dan keganasan. Dia benar-benar menyesal melarikan diri dari pilar Optimus. Dia dikepung oleh puluhan orang kejam tingkat puncak, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika tidak terjadi apa-apa, dia akan dibunuh. Dunia berwarna darah akan ternoda dengan darah kaisarnya. Kemana kita akan pergi? Suara Wu Wudou menggetarkan bumi, dan ada juga api perang di bawah. Hampir semua iblis surgawi terkubur karena runtuhnya pilar ajaib, tetapi iblis surgawi dari klan Heilian melarikan diri, menembak ke arah langit berbintang seperti lampu ajaib, dan jumlahnya tidak sedikit. Mereka ingin pergi, tetapi para dewa tidak akan melakukannya. Kekuatan tempur dan barisan benar-benar ditekan. Di tempat kami, jika kami membiarkan Anda melarikan diri, wajah apa yang akan ada bagi kami surga? Fulan, aku benar-benar mengerti. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, memegang pedang kaisar yang berlumuran darah, menatap teratai hitam, dan mengejarnya dengan cermat, baru kemudian dia tahu di mana iblis teratai hitam dalam kegelapan lubang berasal. Sejak zaman kuno, iblis langit telah menginvasi surga lebih dari sekali, dan pasti ada ikan yang lolos dari jaring, yaitu klan iblis langit Heilian, yang dapat datang dari sumbernya sendiri dan tidak terpengaruh oleh pilar Optimus. Mereka lolos dari pengejaran dan bersembunyi di lubang hitam angkasa. Saat berbicara, dia telah menangkap teratai hitam itu, dan Ling Tian menebangnya dengan satu korek api pedang. Namun, pedangnya tidak memotong apa-apa, karena iblis surgawi Heilian melarikan diri ke dalam lubang hitam. Ini agak memalukan. Dia bisa berkomunikasi dengan lubang hitam, tapi sayangnya, dia telah menghabiskan kekuatan muridnya sebelumnya, jadi dia tidak bisa masuk. Aku datang. Sosok cantik melintas dan memasuki lubang hitam dalam sekejap. Itu adalah Tianzi, putri dari suku merak warna-warni. Kamu benar-benar bisa masuk ke dalam lubang hitam. Ye Chen terkejut, dan mau tidak mau mengangkat alisnya. Meskipun dia tidak bisa masuk ke dalam lubang hitam, dia bisa melihat gambar di dalamnya. Tianzi menekan teratai hitam untuk mengalahkan dia, dan dia tidak biasa. Langit penuh dengan talenta. Ye Chen menghela nafas, membidik satu sisi untuk membunuh. Dalam kehampaan itu, ada juga teratai hitam dengan gerakan misterius, yang berulang kali menghindari pengetahuan,
Tetapi Taoismenya tampaknya belum sampai ke rumah, dan hanya peduli untuk melarikan diri dan tidak dapat memasuki lubang hitam. Ye Chen tidak terkejut pada saat ini, tidak semua ras teratai hitam mengabaikan runtuhnya pilar ajaib, dan tidak semua iblis teratai hitam dapat melarikan diri ke dalam lubang hitam, dan hanya sebagian kecil yang dapat melakukannya. Melihat Ye Chen mengejarnya, cahaya ajaib Heilian memancar kemana-mana, dan dia menggunakan metode pelarian lainnya. Bisakah kamu pergi? Ye Chen mendengus dingin, dan langsung berpikir keabadian, membekukan waktu. Pada saat ini, cukup baginya untuk membunuh, dengan satu pedang yang tak tertandingi, dia memusnahkan jiwa Heilian. Mengambil waktu istirahat, dia juga melirik ketiadaan. Pertarungan antara orang-orang kejam di surga dan Scarlet Dark Demon Emperor benar-benar besar. Sangat mudah untuk mengalahkan Scarlet Dark Demon Emperor, tetapi sulit untuk membunuhnya. Lagi pula, dia adalah seorang kaisar, dan ada banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya. Episode 2482 dan Kaisar. Mau kemana? Pusat kekuatan surga cukup berdedikasi, atau dalam kelompok 3, atau dalam kelompok 5, berlarian di seluruh langit, semua memainkan hidup mereka untuk mengejar dan membunuh Heilian, tanpa henti. Dengan penindasan absolut dari kekuatan tempur, teratai hitam yang tidak dapat melarikan diri ke dalam lubang hitam tidak dapat melarikan diri dari kehancuran. Dia ingin meminta bantuan kaisar, tetapi hal yang memalukan adalah ibu kota kekaisaran tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Saya tidak tahu kapan, bumi jatuh ke dalam keheningan. Lebih dari 99% Heilian yang dalam pelarian terbunuh, dan mereka yang lolos dari jaring melarikan diri ke dalam lubang hitam, yang sangat terbatas dan tidak akan keluar dalam waktu singkat. Para biksu dari seluruh dunia berkumpul bersama dan memandangi Chang Miao. Itu adalah adegan berdarah, Scarlet Dark Demon Emperor berlumuran darah dan tulang, dan dia masih keras kepala melawan. Dia benar-benar tahan terhadap pukulan, dan vitalitasnya sangat ulet. Tubuh kaisar diledakkan lagi, dan dia mampu membentuk kembali tubuh fisiknya lagi dan lagi, gambaran berdarah itu mengejutkan. Orang-orang surga yang kejam tidak berkecil hati, begitu mereka dibangun kembali, mereka akan dihancurkan sekali. Tidak ada ketegangan. Tian Lao mengelus janggutnya dan tersenyum. Dia ingin naik untuk bergabung dalam pertempuran, tetapi levelnya tidak cukup tinggi. Meskipun Kaisar Qian terluka parah dan kekuatan tempurnya anjlok, tamparan bisa membuatnya menangis. Aku akan menunggu, dan aku akan menyaksikan prestasi besar Kaisar Tu. Fu Ya tertawa. Berbicara tentang Kaisar Tu, terlalu banyak orang memandang Ye Chen. Dia adalah dewa perang yang sebenarnya. Dalam ratusan tahun terakhir, dia telah membantai kaisar lebih dari sekali. Sejauh ini tidak ada yang bisa mematahkan mitosnya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun sebelum atau sesudahnya. Ye Chen memiliki ekspresi yang dalam di wajahnya, dan punggungnya lurus. Dari kelihatannya, dia masih ingin menggelengkan kepalanya, menjilat rambutnya, dan berlarian di malam hari, yang tidak bisa dia hentikan. Begitu temperamen seseorang muncul, dia akan menyilaukan kemanapun dia pergi. Kaisar kera kecil menggaruk rambut monyet. Sayangnya, dia tidak bisa mempelajari temperamen putra sulungnya. Ngomong-ngomong, ketika dia melihatku, dia harus memanggilku kakak. Kui Niu memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya, ekaristi itu luar biasa, jadi aku masih harus menanganinya. Sudah berakhir. Ketika semua orang terhibur, lelaki tua itu tiba-tiba berbisik. Tak perlu dikatakan, semua orang melihatnya, Scarlet Dark Demon Emperor memercikkan darah lagi, dan tubuh abadi kaisar diledakkan lagi, dan darah kaisar terciprat ke seluruh langit, menetes dengan mencolok. Tapi kali ini, orang-orang kejam dari surga tidak memberinya kesempatan untuk membentuk kembali. 9 pedang Sanren menggunakan formasi pedang eksekusi abadi, menjebak roh primordial Kaisar Dao, dan Master Pedang mengejarnya. Kaisar Kuasi, termasuk para dewa dan jenderal, tidak pernah diam, dan masing-masing mengorbankan serangan yang mendominasi, dan cara keabadian Kaisar, yang ditujukan pada roh primordial, telah punah. Scarlet Dark Demon Emperor meraung, tidak dapat menghentikan serangan, Kaisar Dao Primordial Spirit hancur berantakan, dan di bawah perhatian dunia, itu diledakkan. Kaisar yang paling memalukan akhirnya memenuhi harapan semua orang dan dihancurkan tanpa rendah hati atau sombong. Ini sudah berakhir. Melihat Kaisar dihancurkan, semua orang di dunia bergumam pelan, ekspresi mereka masih penuh makna. Seorang Kaisar dibantai, yang terasa tidak nyata.
Bahkan jika itu adalah kaisar dari alam iblis surgawi, dia juga yang tertinggi. Ledakan. Saat semua orang merasa lega, suara dentuman tiba-tiba terdengar. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian terdengar suara bang-bang yang sering terdengar. Setelah mendengarkan dengan seksama, saya menyadari bahwa itu adalah suara orang berjalan, mungkin karena badannya terlalu berat, sehingga setiap kali telapak kaki jatuh, alam semesta bergejolak. Orang-orang di dunia hanya merasa gemetar, dan wajah mereka pucat. Mereka selalu merasa ada dewa iblis yang tersembunyi di dalam ketiadaan, dan dia berjalan perlahan, ingin datang ke dunia untuk memanen jiwa. Gengsi Kaisar. Zundizun, alam puncak surga, mengerutkan kening, sedikit menyipitkan mata, dan merasakan hati mereka bergetar. Masih ada seorang kaisar. Wajah Ye Chen jelek, dan tidak ada yang salah dengan perasaan itu. Ada seorang kaisar dari alam iblis surgawi yang tersembunyi dalam ketiadaan, seorang kaisar yang lebih kuat dari kaisar iblis gelap merah. Bahkan lebih kuat dari Canye Demon Emperor di masa lalu. Puncak Kaisar Agung. Yang mulia bergumam, dan sulit untuk menyembunyikan ekspresi ketakutan di matanya yang menghina. Seperti dia, putra pesawat, Dong Huang Taixin, Kaisar Bulan, dan Jenderal Dewa Kelima semuanya memiliki ekspresi seperti itu. Mereka berlima pernah bertarung melawan Canye Demon Emperor sebelumnya, dan Kaisar Puncak jauh lebih kuat daripada Scarlet Dark Demon Emperor. Di masa lalu, jika Kaisar Ken Yemodi tidak membual bahwa dia kuat dan tak terkalahkan, mereka berlima pasti sudah lama terbunuh, dan mereka tidak akan selamat dari kedatangan Kaisar Yan. Meskipun Canye Demon Emperor telah dimakamkan, tidak ada keraguan bahwa dia menakutkan. Dengan satu tamparan, dia bisa melumpuhkan Scarlet Dark Demon Emperor. Ini adalah celah antara Kaisar Junior dan Kaisar Puncak. Kaisar semu lainnya, seperti 4 pembudidaya pedang puncak, Diji, Long Changji, Kaisar, dan Jenderal Dewa, semuanya tampak sangat khusyuk. Saat itu di Yingji, dia gagal melawan Canye Demon Emperor, tapi kali ini, dia benar-benar melihat kengerian Peak Emperor. Belum terlihat oleh siapapun, tetapi kekuatan Kaisar Penghancur telah membuat hati orang bergetar. Bahkan para kaisar semu puncak pun seperti ini, belum lagi para junior, mereka yang fondasinya lemah, sudah remuk sampai lutut, tidak bisa bergerak, apalagi tubuh fisiknya sudah roboh, dan sulit untuk membangun kembali tubuh emasnya. Ya dewa, bangun dengan cepat. Di Tianxuanmen dari Great Chu, Zixuan juga merasakan kekuatan kaisar puncak, yang bahkan lebih kuat dari permaisuri Donghua. Seorang kaisar pada tingkat itu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh kaisar semu. Namun, Di Huang tetap tidak menanggapi panggilannya. Jiwa sisa permaisuri, yang tidak melakukan apa-apa, segera mengangkat tangan gioknya. Bentak. Tepuk tangan terdengar keras dan jelas, dan Zixuan benar-benar menamparkan wajah Di Huang. Kaisar dunia bawah melihatnya dan mengangkat tangannya lagi, untuk beberapa alasan. Melihat Di Huang ditampar, dia merasa sedikit lega, dia ingin melakukan ini sejak lama, tetapi dia tidak mengambil tindakan. Ti Yue Sang. Kata-kata berkabut datang dari surga, dari mulut leluhur Tao, dan hanya Zixuan yang bisa mendengarnya di seluruh surga. Implikasinya jelas, dan mereka ingin Zixuan menggunakan permaisuri Donghua untuk memprovokasi Di Huang. Zixuan mengatupkan bibirnya ketika dia mendengarnya, berbaring di depan tempat tidur, membungkuk dan mengangguk, meninggalkan bekas bibir merah cerah di wajah Di Huang, dan mendekat ke telinganya, berbisik pelan, "Seng Jun, permaisuri sudah kembali." Jangan katakan itu, kata-kata ini benar-benar berhasil, tubuh suci Kaisar Huang yang seperti patung benar-benar bergetar sedikit. Ciuman itu tidak baik, kamu harus melepas pakaianmu. Kalimat ini datang dari dunia bawah, dari mulut Kaisar Hades, dan mata Kaisar itu bersinar terang. Namun, apa yang dia katakan tulus dan bermakna. Nada inilah yang memberi Zixuan ilusi bahwa jika Anda tidak melepas pakaian Anda, dia tidak akan bangun. Daozu menurunkan matanya, menatap Kaisar Ming, dan matanya menjadi miring, seolah-olah dia berkata, jika orang yang tidak tahu malu sepertimu bisa menjadi seorang kaisar, apa hukum surga? Apakah kamu berencana memberi seseorang sesuatu yang lebih menarik? Kaisar dunia bawah tidak menganggapnya serius, hanya menatap Tianxuanmen, menunggu Zixuan melepas pakaiannya. Tidak apa-apa jika itu wanita biasa, tapi itu adalah sisa jiwa permaisuri, yang memiliki wajah cantik yang sama dengan Yue Sang, jadi itu masalah lain. Bagaimana dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang kaisar, dan pidatonya masih sangat mudah digunakan? Pipi Zixuan memerah,
gadis konyol ini benar-benar percaya pada kejahatan Kaisar Hades, menundukkan kepalanya dan menundukkan matanya, dan dengan lembut melepas pakaian perinya. Tapi baru saja dia lepas landas di tengah jalan, Di Huang tiba-tiba membuka matanya. Daozu yang menonton adegan ini menarik napas tajam, sangat mudah digunakan. Ketika saya pergi menemui Kaisar Dunia Bawah, saya merasakan dorongan untuk memarahi ibu saya. Sialan, kamu tidak bangun pagi atau terlambat, tapi kamu bangun saat melepas pakaianmu, bangsat. Akan melihat Tian Xuanmen, pemandangannya cukup memalukan. Tindakan membuka baju Zixuan membeku, dan dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia diam-diam berpikir bahwa Kaisar Hades tidak membohonginya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. Wajah cantiknya sudah cerah. Hari ini adalah pertama kalinya dia melepas pakaiannya di depan Di Huang. Jika itu normal, dia bahkan tidak berani melakukannya. Melihat Di Huang lagi, saya tidak tahu apakah dia tidak bangun, atau dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Dia sedikit bingung, dan dia tidak tahu plot macam apa ini. Kenapa, saya tidak bangun, ada yang lebih harum dan berwarna-warni di belakang. Suci. Ya dewa, maafkan aku, Zixuan hanya ingin membangunkanmu. Zixuan buru-buru berlutut. Bukan apa-apa. Di Huang berkata dengan acuh tak acuh, menggunakan kekuatan lembut untuk membantu Zixuan berdiri. Jangan salahkan dia, Kaisar Dunia Bawah mengajarkannya. Daozu lah yang memahami dan memberitahu Zixuan dengan jelas, tetapi kenyataannya, dia menipu Kaisar Dunia Bawah. Pria yang luar biasa. Setelah hidup lama, saya selalu berpikir untuk bersenang-senang, dan dia adalah salah satunya. Kaisar Huang terdiam, mengapa leluhur Tao menjelaskannya, dia bisa menebaknya. Dacheng Sein Bodi melirik Dunia Bawah, lalu melangkah ke ketiadaan, dan langsung pergi ke satu sisi. Dia lebih peduli tentang Kaisar Wilayah Iblis Surgawi daripada memarahi Kaisar Dunia Bawah. Sayang sekali Kaisar Puncak datang. Setelah puluhan tahun, dia juga bersenang-senang. Episode 2483 Penghakiman. Ledakan, ledakan, ledakan. Diiringi dengan suara seperti itu, seluruh alam semesta bergetar, dan setiap langkah seolah-olah menginjak jantung dunia, gemetar dan gemetar, menjadi satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh makhluk hidup. Di langit berbintang yang luas, cahaya berangsur-angsur habis, dan ada warna yang disebut kegelapan, sedikit demi sedikit menutupi mata makhluk, mata yang seharusnya cerah juga kehilangan nyawa yang seharusnya. Itu terlalu kuat. Gumam Tianlao, menatap kosong pada kehampaan. Meskipun dia adalah kaisar semu di puncak, dia tidak bisa menyembunyikan gemetar di hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merangkak sebelum dia melihat kaisar. Ekspresi para pembudidaya di surga sebagian besar sama, wajah mereka pucat dan tidak berdarah, dan sebenarnya ada seorang kaisar, makhluk tertinggi yang sangat dekat dengan kaisar surga, yang akan menjadi penguasa dunia. Kultivasi jalan papan di tempat terbuka, dan simpan gudang dalam kegelapan. Dalam hati Ye Chen, kalimat seperti itu tiba-tiba muncul. Bukan hanya dia, tetapi terlalu banyak orang, seperti kaisar, dewa, dewa pedang, orang suci, Del. Semuanya seperti ini, dan baru sekarang mereka memahami bahwa pilar Optimus yang turun dari dunia bawah hanyalah penutup dari awal. Untuk mengakhiri, dan tujuannya adalah untuk menarik perhatian langit. Yang disebut Scarlet Dark Demon Emperor hanyalah peran pendukung. Protagonis sebenarnya adalah Kaisar Puncak yang akan datang. Siapa sangka bahwa dua pilar iblis akan turun dari alam iblis surgawi pada saat yang bersamaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Laju Kaisar masih begitu lambat dan berirama. Suara bang-bang seperti lonceng kematian, berdentang ke langit, semacam ketakutan yang tidak diketahui sebelum melihat Kaisar, dan itu adalah penderitaan bagi rakyat jelata. Akhirnya, Kaisar muncul. Di bawah pandangan semua orang, alam semesta runtuh, yin dan yang meledak, dan sosok agung keluar dari ketiadaan, mengenakan baju besi kuno dan mengenakan sepatu bot tempur emas hitam, selangkah demi selangkah seolah menginjak sungai waktu yang panjang. Karena pemberontakan dan kekacauannya, jalan itu diperbaiki, dan sepasang mata kaisar yang layu penuh dengan kehancuran, menghadap ke orang-orang yang luas dan biasa. Dia adalah puncak kaisar agung, kaisar disebut penghakiman, dan dia akan menghakimi kaisar iblis. Benar bahwa seorang pria seperti kaisarnya, dan putusan adalah sanksi raja tertinggi ingin memberi sanksi kepada dunia atas nama dewa, dan dia ingin menanamkan merek ketidaktaatan pada semua makhluk hidup. Ledakan. Gemuruh. Alam semesta dalam kekacauan,
dan tidak dapat distabilkan, karena kaisar tidak dapat menahan tekanan kehancurannya. Setiap sinar energi kekaisaran yang meluap dari tubuhnya sudah cukup untuk menghancurkan kubah peri abadi, dan setiap jejak jalan kaisar tertinggal di sekelilingnya hukum, semuanya membawa kekuatan kehancuran, memantulkan cahaya kiamat. Pada saat ini, saya tidak tahu berapa banyak orang, pedang abadi di tangan mereka jatuh secara tidak sengaja, kaki mereka gemetar, dan mereka semua ingin berlutut. Sepertinya itu bukan kaisar agung, tapi kaisar surgawi. Bahkan lebih buruk dari Canye Devil Emperor. Jenderal Dewa Kelima tampak serius, dan dia memegang senjata kaisar ekstrim dengan erat. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak dapat mengambil satu gerakan pun, dia selalu siap untuk berjuang untuk hidupnya. Bahu kepada saudara kaisar. Mata di Xuan bingung, dan setelah beberapa tahun yang tidak diketahui, dia akhirnya bertemu dengan seorang kaisar yang dapat mencerminkan sosok kaisar. Jika kaisar tidak bangun, kita akan dimusnahkan oleh kelompok itu. Yan Luo dari 10 istana bergumam, dia juga seorang kaisar, tetapi kaisar ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan, dan dia sangat dekat dengannya. Kaisar surga pada dao besar, itu tidak sebanding dengan kaisar setan kegelapan merah. Satu telapak tangan dapat menghapus usia, dan satu napas dapat menghancurkan 100.000 gunung dan sungai. Sebagai junior, ekspresi Ye Chen bahkan lebih cuek. Meskipun kaisar iblis yang berkuasa kuat, dia bukanlah manusia di surga. Kaisar Huang dari tubuh suci Dacheng masih ada, dan kaisar non-surgawi tidak dapat menekannya. Dewa perang yang tak terkalahkan akan membalikkan keadaan untuk orang awam. Ledakan. Gemuruh. Suara menderu tidak pernah berhenti, dan pasukan gelap iblis surgawi juga meninggalkan wilayah raksasa mengikuti kaisar iblis yang berkuasa. Dapat dilihat bahwa mereka adalah wajah yang mengerikan, dengan tirani terukir di mata mereka, seperti kepala setan, menjilat lidah merah mereka. Saya tidak tahu jumlahnya, hanya tahu bahwa ketika mereka berkumpul bersama, itu adalah kegelapan. Lautan di antara mereka, tidak ada setetes pun di Taichang. Sejauh ini, dunia telah melihat dengan jelas pemandangan wilayah raksasa, berdarah, mayat nyata membentuk gunung, darah mengalir ke sungai, itu bukan lagi alam, tetapi neraka 9 neter, seperti untuk klan Loah darah prasejarah, seluruh tentara telah musnah, saya benar-benar melihat kuku besi iblis. Di ujung domain adalah pilar iblis Optimus, yang lebih besar dan lebih jahat daripada yang turun di Netherworld. Suara iblisnya yang panjang dapat melahap pikiran orang. Langit yang telah lama hilang. Tidak ada yang berbicara, hanya bisikan, yang bergema di seluruh alam semesta. Meskipun itu hanya bukaan yang samar, itu seperti guntur abadi, mengguncang dan menghancurkan berapa banyak bidang bintang dan bintang. Kata-kata itu, tentu saja, berasal dari penghakiman Kaisar Iblis. Dia, seperti Dewa Iblis, berdiri di atas puncak berkabut, matanya sedikit tertutup, dan dia dengan nyaman menyerap nafas langit, dengan ekspresi kenikmatan, dengan tampilan nostalgia, seperti seorang turis yang mengunjungi kembali masa lalunya. Tempat, selalu ingat masa lalu. Para biarawan surga mengerutkan kening, tidak ada dari mereka yang bodoh, dan tidak sulit untuk mendengar bahwa Kaisar Iblis Surgawi bernama Penghakiman bukanlah yang pertama kali datang ke surga. Terlepas dari para jenderal Iblis Surgawi, atau para biksu dari surga, semua orang tidak bisa berkata apa-apa, menatap Kaisar Iblis Penghakiman, mengawasinya mengingat, dan sepertinya bisa melihat gambar, segunung mayat dan lautan darah. Saya tidak tahu kapan, saya melihat Kaisar Iblis Penghakiman membuka matanya, menatap ke bawah ke langit dan orang-orang biasa. Mata Kaisar terlalu menakutkan, tidak peduli siapa itu, siapapun yang dilihatnya, semua rahasia tidak dapat disembunyikan. Tampaknya di mata Kaisar, semuanya transparan. Ekspresi Kaisar menghina dan main-main, dia adalah yang tertinggi, memandangi semut. Lagi pula, cahaya di matanya tertuju pada satu orang di antara semua makhluk hidup. Itu adalah Kaisar ke-10 dari Great Chu, yang menjadi sasaran Kaisar. Ye Chen hanya merasa seluruh tubuhnya sedingin es, seolah-olah dia telah jatuh ke 9 Netherworld, jenis yang tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali selamanya, tidak dapat bergerak jika dia mau, mata Kaisar tampaknya semacam yang tertinggi. Hukuman penjara. Meski begitu, ekspresinya tetap acuh tak acuh, hanya karena dia menghormati yang agung bukan berarti dia takut pada yang maha tinggi. Sein Bodi kuat, dan tidak pernah menyerah. Ketidakpeduliannya membuat sudut mulut Judgment Demon Emperor sedikit melengkung,
dan dia perlahan mengulurkan tangannya yang besar sebelum tangan kaisar benar-benar jatuh, kubah bintang runtuh, dan semua hukum menjadi salah. Melihat ini, 9 kaisar Chu besar bergerak bersama dan berdiri di depan Ye Chen. Mereka memindahkan senjata kaisar yang ekstrim dan meledak ke langit, mencoba memblokir tangan kaisar yang menghakimi kaisar iblis. Namun, 9 kuasi kaisar puncak dan 9 prajurit kaisar ekstrim masih jauh dari cukup untuk dilihat. Mereka dimuntahkan darah oleh telapak kaisar iblis vonis, dan bahkan senjata kaisar ekstrim berdengung dan bergetar, jatuh dari ketiadaan. 9 dewa besar semuanya bergegas ke langit, semuanya menerapkan cara keabadian kaisar, memberkati senjata kaisar dengan kekuatan ilahi, seperti 9 pelangi dewa, mereka bergegas ke malam hari, dan menyerang kaisar iblis yang berkuasa melintasi langit berbintang yang luas. Semut. Kaisar iblis yang berkuasa bahkan tidak melihatnya, dan dengan punggung tangan, langit runtuh dan bumi runtuh. Engah. Para dewa memuntahkan darah secara kolektif. Bahkan dengan restu dari tentara kaisar, mereka benar-benar dikalahkan dalam satu gerakan. Ketika mereka menetap, mereka semua menginjak langit berbintang, lebih kuat dari dewa jenderal nomor 1 di Xuan, dan tubuhnya juga hancur. Zeng. Suara pedang menonjol, dan ratusan juta pedang abadi menjerit 4 dewa pedang surgawi, master pedang Wutian, 9 pedang Sanren, dan Jiu Jianxian, 4 pembudidaya pedang puncak, sepenuhnya melepaskan kekuatan bertarung mereka, dan melakukan cara kepunahan, seperti 4 pedang peri yang tak tertandingi, menembus kehampaan. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak cukup menonton, sebelum mereka benar-benar menyerang, mereka dipenjara oleh kekuatan tak terlihat, hanya dalam beberapa saat, mereka terlempar dan pedang Dao runtuh. Seng Zun mendengus dingin, dan dengan Diji di kiri dan kanan, menyerang ke langit. Bersama-sama, ada Immortal King Yuhua, Son of Klein, Long Changji, Course Ancestor General, Heaven Swallowing Demon Lord, Demon God, Seven Sons of Donghua, Great Desolate Kilin. Jika Anda memilih salah satu, mereka semua adalah Seon. Kaisar Semu Puncak adalah barisan terkuat di surga. Kaisar Iblis yang berkuasa tersenyum pelan, membiarkan sihir surgawi menyerang, dan tetap diam. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit berbintang bergetar, dan mantra abadi yang tak terhitung jumlahnya dari jalan Kaisar menghantam Kaisar Iblis penghakiman. Namun, untuk keputusasaan dunia, serangan barisan terkuat di surga tidak dapat menggoyahkan tubuh Demon Emperor of Judgment, dan bahkan tidak meninggalkan bekas luka. Semut. Kaisar Iblis yang berkuasa mencibir, dengan tubuh Kaisar sebagai pusatnya, lingkaran kepunahan menyebar ke segala arah. Kemanapun berlalu, hukum runtuh, alam semesta diledakkan, dan cahaya kehancuran dipantulkan. Bahkan semua kuasi Kaisar yang menyerang terlempar ke udara oleh lapisan halo itu, dan latar belakang mereka sama lemahnya dengan Qi Yangzi, dan tubuh mereka roboh di tempat. Melihat pemandangan ini, semua pembudidaya di langit gemetar. Itu adalah Kaisar Semu Puncak. Semua milik kelas terkuat. Tepat sebelumnya, mereka membantai seorang Kaisar bersama. Kekuatan tempur melawan langit, tetapi sebelum penghakiman Kaisar Iblis, dia sangat rapuh. Dia berdiri dan membiarkan mereka memukulinya, tetapi dia tidak menghancurkan tubuh Kaisar. Seberapa mengerikan penghakiman Kaisar Iblis. Itu terlalu kuat. Gumam Ye Chen, gemetar di dalam hatinya, meskipun dia ingin menyerang langit, tetapi dia masih tidak bisa bergerak, dia ditekan oleh tekanan dari Kaisar Iblis yang berkuasa. Tidak hanya dia tidak bisa bergerak, tetapi Jining Suang, Chu Xuan dan Kaisar lain di sampingnya juga dipenjara oleh kekuatan Kaisar, dan kebanyakan dari mereka berdarah dari sudut mulut mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Kaisar Semu jatuh, dan saat mereka jatuh, mereka semua menghancurkan langit berbintang. Setelah itu, Kiki menyemburkan darah. Apakah King Kong tidak buruk? Hong Huang Kilin kaget. Di matanya, tampaknya Kaisar Iblis yang berkuasa bukanlah Kaisar yang agung, tetapi Kaisar Surgawi, dan mereka adalah sekelompok semut yang lemah. Perasaan seperti ini tidak hanya dirasakan olehnya, tetapi juga oleh semua Kaisar Semu yang kalah. Kaisar adalah yang tertinggi, tetapi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang tertinggi yang sangat dekat dengan Kaisar Surga dapat melumpuhkan Kaisar Junior dengan satu tamparan, apalagi mereka hanya semi-kaisar. Sekali lagi, Iblis yang berkuasa mengulurkan tangannya, dan masih Ye Chen yang ditangkap. Tidak sulit untuk melihat bahwa ada kekejaman dan kebencian di mata Kaisar,
bukan terhadap Ye Chen, tetapi terhadap darah Ye Chen, seorang kaisar puncak yang telah membenci tubuh suci selama bertahun-tahun. Sama seperti pertama kali, sebelum tangan kaisar benar-benar jatuh, sudut mulut Ye Chen meluap dengan darah, dan dia tidak bisa bergerak. Tulang suci di tubuhnya, berapa banyak yang retak sedikit demi sedikit. Dia yakin bahwa jika kaisar iblis yang berkuasa ingin menghancurkannya, sesaat saja sudah cukup. Namun, dia harus dihormati. Ada banyak orang biasa, tetapi seorang kaisar puncak hanya ditujukan padanya. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk mendapatkan kehormatan semacam ini. Ledakan. Kubah bintang runtuh lagi, dan paksaan tangan kaisar seperti gunung, membawa kekuatan kehancuran. Brengsek. Kaisar semu di puncak langit bergerak lagi, mencoba menyelamatkan Ye Chen. Namun, sebelum mereka mulai menyerang, mereka melihat cahaya keemasan yang terang turun langsung dari langit, berubah menjadi sosok emas dengan punggung yang megah dan kokoh, seperti monumen yang tidak bisa salah. Benar, Kaisar Huang datang dan menghancurkan alam semesta dengan satu telapak tangan. Tangan kaisar berlumuran darah, dan bahkan kaisar iblis penghakiman terkejut untuk mundur. Episode 2484 Teman Lama. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah perhatian dunia, setiap kali kaisar iblis penghakiman mundur selangkah, alam semesta runtuh sekali, langit berbintang di bawah kakinya hancur 3 kali, dan seluruh bidang bintang diguncang olehnya. Ini. Seluruh pasukan iblis surgawi terkejut, tidak dapat dipercaya, itu adalah kaisar iblis penghakiman. Kaisar puncak yang sebenarnya, yang sangat dekat dengan tingkat kaisar, dipukuli oleh satu orang dan dipukul mundur 3 langkah, seberapa kuat orang itu? Untuk sesaat, mata semua iblis surgawi melihat ke satu sisi secara kolektif. Namun, keterampilan mereka terbatas, dan mereka tidak dapat melihat melalui kemuliaan kaisar. Mereka hanya melihat sosok emas yang kabur, seperti lingkaran matahari yang cerah, dengan mata tajam yang menyakitkan. Di akhir tahun, kubah abadi-abadi adalah ditindas hanya dengan melihatnya, aku tidak bisa tidak gemetar di hatiku. Dibandingkan dengan iblis, para biarawan surga sangat terkejut. Tidak ada yang pergi untuk melihatnya, dan tidak perlu melihatnya untuk mengetahui siapa itu. Itu adalah Da Cheng Sein Body Emperor Huang yang tidak mengejar pertempuran berdarah di dunia neter, tetapi terbangun di saat kritis. Hampir hancur. Ye Chen tersenyum dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia adalah tubuh suci kuno, mengetahui bahwa Kaisar Huang telah bangkit, ini adalah pemahaman diam-diam eksklusif antara tubuh suci. Puncak Kaisar yang memukul dengan satu telapak tangan mundur 3 langkah, Kaisar mendominasi. Yan Luo dari 10 istana bersemangat, Kaisar semu dari puncak tidak dapat mempertahankan pemandangan itu, tetapi Kaisar Huang dari Da Cheng Sein fisik pasti bisa bertahan. Dalam hal kekuatan, itu harus menjadi tubuh suci yang hebat. Hong Huang Qilin menghela nafas. Saat ini, dia selalu mengucapkan kata-kata ini, dan ketika dia mengucapkan kata-kata ini, punggungnya akan tegak, entahlah, pada tahun dan bulan tertentu, saya mengalahkan Di Huang. Pria kejam yang bertarung melawan 5 kaisar sendirian, apakah itu benar? Para kaisar mendecakkan lidah mereka, menekan orang-orang prasejarah, mereka semua adalah pediatri, dan menjatuhkan kaisar semu puncak dengan satu telapak tangan adalah hal yang nyata. Saluran tubuh suci, silsilah keselamatan. Dong Huang tersenyum terlalu tulus, dan kabut di matanya menghilang. Kalimat ini juga yang ingin dunia katakan. Saya tidak tahu kapan, nama tubuh suci telah menjadi kepercayaan. Dengan nada ini, ada rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di saat krisis, membalikkan keadaan bagi rakyat jelata. Langit tidak berawak. Saya tidak tahu siapa itu, serigala melolong, dan sisi yang mendominasi bocor. Langit tidak kosong. Serigala pertama melolong, dan semua biksu surga bangkit, berteriak serempak, dan suaranya mengguncang seluruh dunia. Lakukanlah. Di tengah teriakan itu, Kaisar Iblis dianggap telah tenang. Mata Kaisar sudah menonjol, menatap Di Huang, dia bisa mencium aura macam apa itu, dan itu milik tubuh suci kuno, atau tubuh suci yang agung. Dan alasan mengapa matanya menonjol adalah karena nafas itu, yang sangat dia kenal. Memerintah, jangan datang ke sini tanpa membahayakan. Di bawah pengawasan Kaisar, kata-kata berkabut terdengar dari mulut Kaisar, dan sosoknya yang kabur perlahan membentuk-bentuk manusia, mengungkapkan kehormatan tubuh suci. Kamu, Di Huang. Melihat wajah asli Di Huang, Kaisar penghakiman iblis tanpa sadar mundur selangkah, membenarkan tebakannya bahwa itu memang orang yang dia benci.
Sangat penting bagi Kaisar Feng Feng untuk mundur selangkah. Pada saat ini, seluruh pasukan Heavenly Demon dikejutkan lagi, Great Emperor Peak. Bukan yang dipukul mundur, tapi yang ditakuti balik Kaisar keluarga mereka sangat takut dengan kelaparan Kaisar. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa penghakiman iblis Kaisar tidak hanya mundur, tetapi hatinya masih gemetar, dan tubuh Kaisar tidak bisa menahan gemetar, itu adalah ketakutan, dan itu adalah ketakutan dari jiwa. Mungkin, tidak ada yang tahu bahwa seorang Kaisar Puncak juga memiliki bayangan. Yang disebut bayangan adalah Kaisar Huang, yang merupakan mimpi buruknya yang abadi. Dia takut, iblis itu terkejut, dan para biarawan dari surga bahkan lebih bersemangat. Sungguh keagungan bagi tubuh suci yang agung dan Kaisar Puncak untuk mundur. Itu berarti bahwa sebelum perang dimulai, Kaisar Iblis yang berkuasa telah kehilangan 3 poin, dan dia takut pada Kaisar Huang dari lubuk hatinya. Orang seperti itu hanya bisa menjadi Kaisar Agung selama sisa hidupnya, dan dia tidak akan pernah ditakdirkan menjadi Kaisar Langit, karena nama Kaisar Huang adalah penghalang iblisnya dan celah yang tidak dapat diatasi untuknya. Orang tua itu membuat perhitungan, Kaisar dan Kaisar Iblis yang berkuasa adalah teman lama. Raja Cujiang membelai janggutnya, berkata dengan sepenuh hati, dan berpura-pura menjadi tongkat ajaib. Tidak ada yang keberatan dengan ini. Jelas, Di Huang dan Judgment Demon Emperor mengenali satu sama lain, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah teman lama selama bertahun-tahun tanpa akhir, mereka dapat secara akurat memanggil nama satu sama lain, dan hubungan mereka sangat dalam. Tidak heran itu ditujukan padaku. Ye Chen menggosok dagunya, dia pasti mengerti bahwa sebelum Kaisar Iblis memerintah, itu bukan dia, tapi Ekaristi, dan yang dibenci Kaisar adalah Sein Fisik. Bertahun-tahun yang lalu, Kaisar Huang berperang melawan 5 kaisar sendirian, dan Kaisar Iblis yang berkuasa mungkin salah satunya. Karena dia dihantam oleh tubuh suci Dacheng, tidak heran dia takut. Ini adalah penghalang setan. Banyak orang mengangkat tangan, menebak beberapa rahasia. Faktanya persis sama. Yang disebut Kaisar Setan Penghakiman sebenarnya adalah teman lama Di Huang. Di zaman kuno tertentu, ada 4 saudara laki-laki lain dan 5 kaisar besar yang dipalu oleh Di Huang untuk meragukan hidupnya. Bayangan ini, itu belum dihapus. Orang-orang di dunia tidak memahami keadaan pikiran seperti ini, tetapi mengadili Kaisar Iblis tidak dapat dilupakan. Memikirkan kembali ke tahun-tahun sebelumnya, Yue Sang melewati malapetaka Kaisar, ditemukan olehnya di alam iblis surgawi, dan 5 kaisar turun dalam satu tarikan napas. Dia pikir dia bisa dengan mudah menghancurkan surga. Jenisnya, tetapi dengan kekerasan kacau. Pertempuran itu adalah pertempurannya yang paling memalukan, ada 5 kaisar di alam iblis surgawi. Untuk diblokir oleh Di Huang sendirian, barisan 5 lawan 1, tidak hanya gagal menjatuhkan tubuh suci Dacheng yang tidak melewati malapetaka, tetapi juga dipukul sampai mati. Ingatan itu sudah lama terukir di jiwa, bahkan menyebut nama Di Huang membuat hatinya bergetar. Rintangan iblis inilah yang membuatnya tidak menjadi kaisar surga sejauh ini. Di sisi berlawanan, ekspresi Di Huang acuh tak acuh, tanpa kegembiraan atau kekhawatiran. Dia juga memiliki ingatan kuno, yang tak terlupakan. Setelah perubahan yang tak terhitung jumlahnya, ketika dia melihat mantan musuhnya, ketidakpedulian akan menjadi kebencian. 2 interval. Sidik bibir merah di wajah Di Jun sangat menyilaukan. Song Diwang berkata dengan penuh arti. Seseorang mendukung adegan itu, jadi dia mulai berbicara omong kosong. Sejak saat Di Huang terwujud, dia telah mempelajarinya beberapa kali. Ini milik wanita. Lipstik untuk tentu. Tidak heran jika di masa depan, hubungan itu akan menjemput perempuan. Seng Zun menyentuh dagunya. Melihat penampilan halus dari jiwa sisa permaisuri, sungguh menawan. Banyak orang melirik Zixuan, rona merah menyebar ke leher, yang memiliki rasa khusus. Ini sangat tidak etis. Semua jenderal menarik napas dalam-dalam. Kami bertarung dan membunuh di depan Anda, tetapi Anda di rumah menjemput gadis-gadis. Apakah ini pantas? Tidak pantas. Lebih banyak pria tua menyatukan tangan mereka. Tubuh suci Dacheng dengan sisa jiwa permaisuri, gambar itu pasti sangat harum dan glamor. Mereka yang tua dan tidak bermoral benar-benar imajinatif, dan mereka sudah memimpikannya gambar yang mengasyikkan. Untuk orang terkuat di surga hari ini, dia diculik olehmu, dan dia benar-benar luar biasa. Di sisi kerumunan, Ye Chen tidak bisa menahan nafas, dan diam-diam memberi jempol pada Zixuan. Di belakangnya, Chu Ling melangkah maju dengan sebuah tendangan,
dengan sebuah kalimat terukir di matanya, bagaimana dengan pertarungan? Hati-hati di jalan. Ye Dasao bukan satu-satunya yang ditendang, hampir semua orang tua yang ditinggalkan ditendang, suasana yang begitu serius, dan sangat terhibur dengan semuanya, kalian bisa melakukannya jika kamu memiliki kemampuan. Di Huang secara alami mendengar kata-kata yang menyentuh hati ini, tetapi mengabaikannya. Namun, tubuh suci Dacheng menyimpan di dalam hatinya, dan diam-diam membuat akun untuk Kaisar Dunia Bawah. Jika ada hari ketika 3 dunia bersatu di tahunnya, dia pasti akan pergi ke Kaisar Dunia Bawah untuk membicarakan cita-citanya dalam hidup. Jangan membuat masalah, kamu tidak bisa mengalahkanku, Kaisar Dunia Bawah berkata dengan tidak setuju. Itu sulit dikatakan. Daozu menepuk debu di pundaknya. Melihat postur tubuhnya, dia akan membantu saat itu. Satu tubuh suci Dacheng tidak cukup, jadi dia menambahkan seorang kaisar puncak. Episode 2485 Ekaristi Agung. Kaisar Iblis Penghakiman menghancurkan Hao Yu Xingqiong dengan raungannya, matanya yang layu ditutupi dengan mata merah, bernoda merah, dan ketakutan di matanya secara bertahap dibakar oleh amarah. Setelah keabadian, jika dia ingin melawan Kaisar Huang lagi, dia harus secara pribadi menghancurkan penghalang iblis. Yang harus dia lakukan hanyalah memenggal kepala tubuh suci Dacheng ini, dan pahala serta kebajikannya akan lengkap, dan dia akan mampu menantang langit dan menjadi Kaisar Langit. Membunuh. Kaisar melancarkan serangan, menghancurkan alam semesta dengan satu langkah, dan menamparkan jalan Kaisar dengan satu telapak tangan. Telapak tangan ini adalah telapak tangan terkuat dari Kaisar Agung Dianfeng, dan ekspresi dunia berubah. Tidak ada seorang pun di bawah Kaisar Agung yang berani menerimanya. Tidak peduli siapa itu akan dihancurkan dalam sekejap. Di Huang tetap diam, dan menyerang 10.000 poin dengan satu kepalaan. Ledakan. Dengan telapak tangan dan tinju, alam semesta runtuh, dan lingkaran kehancuran menyebar kemanapun ia pergi, hukum menjadi ilusi, yin dan yang juga terbalik, dan bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya runtuh karena ini. Lihatlah kedua sisi pertempuran. Di Huang berdiri diam, tinju emasnya tak terkalahkan, berlumuran darah Kaisar. Di sisi lain, penghakiman iblis Kaisar terlempar ke belakang lagi, tangannya meledak, tulangnya berlumuran darah dan roboh, sebelum dia bisa menghentikan sosoknya, dia dikurung oleh kekuatan misterius dan hanyut di tempat. Orang yang merapal mantra itu tentu saja adalah Kaisar Huang, yang melangkah ke Dautai Sangtian bersama Kaisar Iblis Penghakiman. Di medan perang eksklusif dari cara serangan Kaisar, Dacheng Sein Body juga memenuhi syarat. Dia tidak hanya bahu-membahu dengan Kaisar, tetapi bahkan melampaui Kaisar. Kecuali untuk sejumlah Kaisar, dia tak terkalahkan. Membunuh. Diputuskan bahwa Kaisar Iblis membentuk kembali tangan Kaisar, dan kemudian melancarkan serangan. Kaisar di tingkat puncak sudah sedikit gila, dan dia masih memiliki postur tubuh yang tinggi, seperti orang gila yang kehilangan akal sehatnya. Namun, tidak ada keraguan bahwa dia menakutkan. Kaisar itu seperti dewa iblis, dan semua tindakannya adalah metode abadi dari jalan Kaisar. Ada hukum yang menghalangi, dan ada juga jalan dalam hukum. Didukung oleh tanah iblis berwarna darah, bintang-bintang diam dan hancur, matahari yang terik runtuh, dan para dewa tampil maksimal, setiap bidikan adalah pemandangan kehancuran. Dibandingkan dia, Di Huang lebih mendominasi. Dacheng Sein fisik tidak terkalahkan dalam pertempuran, seperti dewa perang yang perkasa, tanpa tentara atau senjata, hanya sepasang tinju emas, satu pukulan dapat mematahkan 10.000 mantra, satu pukulan dapat menghancurkan keabadian, puncak jalan perang, terserah dia diterjemahkan dengan sempurna, menginjak laut peri emas, tergantung di atas langit berbintang yang luas, menembus tanah iblis berwarna darah, satu pukulan adalah dunia, dan satu pukulan lebih mendominasi daripada satu pukulan. Ledakan, ledakan, ledakan. Penaklukan jalan Kaisar, membawa kekuatan kehancuran, mencerminkan kemuliaan hari kiamat. Tubuh suci Dacheng dan Kaisar Puncak, sejak awal, mereka telah bertarung sampai gila, tubuh suci bermandikan darah Kaisar, dan Kaisar juga bermandikan darah Kaisar. Kaisar dan darah Kaisar berjatuhan, dan mereka masing-masing berubah menjadi naga dan manusia. Terus serang, dan itu akan berakhir jika kamu tidak mati. Ledakan. Diiringi dengan raungan, jalan itu runtuh ke langit, dan ada sangkar gelap, tapi itu bukan lubang hitam di angkasa, tapi alam yang tidak diketahui, yang hanya diketahui oleh yang tertinggi. Itu terlalu kuat.
Semua makhluk surgawi mengangkat kepala dan menatap kosong, terutama Kaisar Semu di puncak, dengan perasaan paling akurat. Itulah penaklukan Kaisar yang sebenarnya. Dibandingkan dengan Kaisar kelaparan dan penghakiman, Qian yang mereka bunuh sebelumnya hanya seperti lelucon. Pertempuran Dao Tai Sang Tian adalah pertempuran puncak. Menunggu keberanian, jejak apapun setelahnya dapat menghancurkan mereka menjadi abu. Itu terlalu kuat. Tidak hanya makhluk surga, tetapi bahkan makhluk iblis semua mengangkat kepala mereka bersama-sama, tanpa ketakutan. Dalam ingatan mereka, ini adalah pertama kalinya Kaisar Penghakiman dipukuli dengan sangat kejam. Secara kebetulan, ketika mereka datang kali ini, mereka menemukan Tunggul. Hancurkan pilar Optimus. Siapa tahu, serigala itu melolong, mematahkan pemahaman diam-diam yang sudah mapan antara kedua pihak di tempat. Orang-orang kejam dari seluruh dunia menyerang, barisan terkuat, masing-masing membawa senjata kekaisaran pamungkas. Para biarawan surga mengikuti, bertarung dengan semangat tinggi, dan tubuh suci Dacheng bertarung, bagaimana mereka bisa diam, pilar Optimus harus dihancurkan, jika kaisar puncak lainnya turun, itu omong kosong. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan tentara kaisar mengguncang medan bintang, dan lampu kaisar terbang satu demi satu, penuh dengan kekuatan kehancuran. Engah, engah. Engah. Setan langit yang tidak melewati sener tertangkap basah di tempat, dan potongan-potongan orang terkubur. Ada banyak setan langit setingkat kaisar, dan bahkan jeritan dihilangkan. Sialan. Raja Iblis pertama melolong marah, dan datang menyapu langit, memegang belati di tangannya, dengan kekuatan yang menakjubkan, langit berbintang yang hancur bergetar, dan sepasang mata gelap, seperti dua lubang hitam, bersinar dengan cahaya layu, sulit untuk menyembunyikan tirani dan haus darah, dan tubuh iblis yang mendominasi seberat gunung. Atau dapat dikatakan bahwa dia adalah Raja Iblis di bawah kursi Kaisar Puncak. Kekuatannya jauh dari sebanding dengan Kaisar Iblis Kegelapan Merah. Dia benar-benar menyandang Kaisar Yun, dan dia kemungkinan adalah seorang kuasi Kaisar yang selamat dari kesengsaraan Kaisar. Aku datang. Mo Yuan mendengus dingin, melangkahi Chang Miao, dan menghadapi Raja Iblis pertama. Kekuatan Raja Iblis penelan surga diketahui oleh semua orang di dunia, dan keadaan demonisasi bahkan lebih jahat daripada iblis surgawi. Hukum abadi surga menelan telah membanjiri surga, dan telah berubah menjadi hukum, dan tak terhitung jumlahnya setan surgawi telah ditelan. Raja Iblis kedua tiba dan ingin membantu Raja Iblis pertama membunuh Mo Yuan. Sayang sekali dia gagal mencapai keinginannya, dan surga tidak kosong. Orang yang melakukan serangan itu adalah roh jahat, mengenakan pakaian perang kuno, seperti seorang ratu yang tiada taranya, yang berdiri bahu-membahu dengan teratai merah. Kemana harus pergi? Putra pesawat meminum dentang, pesawat keabadian, melintasi ketiadaan, menebas dengan satu telapak tangan, dan hampir membelah Raja Iblis ketiga, dan orang yang dapat menembus formasi Kaisar Surgawi juga adalah orang yang kejam yang sekali menekan Iblis ketiga ketika Raja memukul, kepalan tangan melihat darah, dan darah serta tulang di telapak tangan runtuh dan terbang. Bersenandung. Jenderal itu datang dengan tombak di tangannya, dan menghadapi Raja Iblis keempat. Jangan melihat mata leluhur mayat itu kosong, ekspresinya kusam, tetapi dia menyerang, tetapi pencuri itu mendominasi. Dia adalah biksu yang berbeda, dan cara yin dan kematian memiliki kekuatan memanen. Raja Iblis keempat kuat, tetapi jauh dari lawannya, dia dipukuli untuk menghancurkan tubuh iblis beberapa kali. Mengaum. Unicorn prasejarah berubah menjadi tubuhnya sendiri, dengan tubuh agung, sebesar gunung. Di pasukan iblis surgawi, ia berlari dengan sembrono tanpa menggunakan sihir abadi. Ia menghancurkan dan membunuh banyak iblis surgawi di sepanjang jalan. Itu juga akan menjadi dimusnahkan di tempat. Mengaum. Di seberang juga terdengar suara melolong, yang merupakan nyanyian naga yang agung, membawa suara sihir. Raja Iblis kelima telah tiba. Itu bukan manusia, tetapi naga iblis. Ukuran tubuhnya sebanding dengan naga leluhur purba, dan sisiknya bersinar dengan cahaya iblis. Mereka seperti mata berwarna darah dari tong anggur, meledak dengan guntur hitam legam, melayang di langit-langit menghancurkan potongan-potongan langit. Melihatnya, unicorn prasejarah melompat ke langit dan menghadapi Raja Iblis kelima. Mengaum, mengaum. Setan dan unicorn sangat menarik perhatian, darah yang terciprat dalam penaklukan ketiadaan seperti hujan lebat, dan sangat deras, jika jatuh ke kerumunan, itu bisa menghancurkan siapapun sampai mati.
Fakta membuktikan bahwa garis keturunan surga yang paling mendominasi bukan hanya untuk bersenang-senang, hanya sedikit orang yang bisa menandingi kekuatan unicorn prasejarah, dan Raja Iblis kelima yang bertarung sepanjang jalan tidak bisa mengangkat kepalanya. Iblis keenam terlahir untuk genit, dia adalah iblis wanita, dengan mata iblis yang indah, penuh pesona, dia harus mengolah cara pesona, kaisar semu surga tidak dapat menahan kekuatan sihir. Dewi Kunlun tidak tahan dengan orang seperti ini, jadi dia langsung mendatanginya. Adegan pertarungan wanita juga cukup besar, terutama karena cara pesona Raja Iblis keenam tidak berguna bagi Dong Huang Taixin, dia dikejar dan dipukuli sepanjang jalan, dan tubuh iblis itu berlumuran darah. Raja Iblis ketujuh dan kedelapan masih saudara kembar, mereka berdua memiliki 3 mata, pupil ungu, menakutkan, lebih kejam dan haus darah, dan berspesialisasi dalam jiwa-jiwa. Jika kaisar menabrak mereka, mereka hampir akan kempis. Mereka mengolah jiwa-jiwa Dao, Dao dari 2 Raja Iblis tidak dangkal. Long Changji dan Yuhua Immortal King datang untuk bertarung, barisan 2 lawan 2, pertarungannya luar biasa. Jika kita mengatakan bahwa yang paling aneh adalah Raja Iblis ke-9, dia adalah seorang anak, dan dia berbeda dari anak-anak biasa. Dia memiliki kepala yang besar dan hanya 1 mata. Dia bukan anak-anak, tetapi dia adalah monster. Jadi ini bentuk harus disebabkan oleh ras. Jangan lihat ukurannya yang kecil, tapi serangan orang ini tidak lemah, dia menghembuskan semacam api hitam, mengabaikan tubuhnya, dan hanya menyulut jiwa, setelah ditelan, akan dipadamkan oleh api. Aku tidak pernah memukul anak-anak. Ye Chen datang dari langit, katanya dengan baik, tetapi tangannya tidak menganggur, dan dia merobohkan Raja Iblis ke-9 dengan pedang, dan pedang kaisar yang berlumuran darah berdengung, dengan kekuatan luar biasa, bahaya meretas kehidupan. Membunuh. Raja Iblis ke-9 memiliki wajah ganas, dengan hanya 1 mata besar, yang meledakkan kilat, dan lebih banyak api menyembur keluar dari tubuhnya, berkumpul menjadi lautan api hitam, dan menelan Ye Chen. Lalu aku datang, semua orang-orang di surga sama tidak tahu malunya denganmu. Menghancurkan. Ye Chen mendengus dingin, mengorbankan api abadi, dan semakin dekat dengan api yang kacau. Tirani api abadi jauh dari sebanding dengan api hitam, dan wang yang emas langsung menutupinya. Untuk sesaat, Ye Chen menghindari guntur tembakan eksplosif Raja Iblis ke-9, dan membunuhnya seketika. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya dan menyerang pedang lain, hampir membelah anak itu menjadi 2. Ah! Raja Iblis ke-9 sangat marah, dan mengubah wujudnya. Dia lahir secara tidak normal, tetapi setelah transformasi, dia benar-benar menjadi iblis. Dia tumbuh setinggi 4 kaki, memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan timbangan dengan pengalaman Tuan Muda Ye, dia tidak melihat apa ini. Namun, Raja Iblis ke-9 setelah mengubah wujudnya benar-benar kuat, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan Kaisar Yun, dan Ye Chen mengangkat alisnya, tak perlu dikatakan, dia juga orang kejam yang telah selamat dari kesengsaraan Kaisar. Datang. Tidak menakutkan memiliki Kaisar Yun, dan Kaisar ke-10 dari Great Chu tidak akan takut, Kaisar telah dihancurkan, dan dia akan takut pada mereka yang selamat dari malapetaka Kaisar. Ledakan, ledakan, ledakan. Diiringi raungan, keduanya bertarung ke langit. Tidak jarang melihat bahwa Raja Iblis ke-9 telah tertinggal. Meskipun basis kultivasinya kuat, meskipun dia juga memiliki kekuatan Kaisar, dia bukan lawan Ye Chen. Itu telah dipotong menjadi 2,5, dan ke-6 lengannya telah dilepas dengan bersih. Membunuh. Tentara iblis surgawi seperti gelombang seperti laut, dan suara teriakan dan pembunuhan mengguncang langit dan bumi. Perang. Para biksu dari surga, darah pertempuran membakar seperti api, dan masing-masing seperti nyala api yang berkobar dari langit berbintang, masuk ke wilayah raksasa yang rusak. Itu adalah pasukan ekspedisi surga lagi, tidak ada yang menjadi peran pendukung, mereka semua adalah protagonis, dari Kaisar Semu Puncak hingga alam surga, semua orang mengisi daya, dan targetnya adalah pilar Optimus di ujung dunia berkabut. Ada pertempuran di sini, dan sesuatu terjadi ke arah Dacu. Memantulkan bintang dan cahaya bulan, wanita berbaju putih itu menyelinap ke Dacu lagi, dengan pedang Zuxian menyatu di tubuhnya, dan langsung menuju ke Tian Xuanmen kuat, senyumnya cukup licik di bawah bulan.